Erick Thohir belum puas harus tembus 100 besar dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih belum puas dengan prestasi Timnas Indonesia yang naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Menurutnya, skuad Garuda masih bisa menembus 100 besar. Dan diketahui naiknya peringkat Indonesia ini tak terlepas dari anak asuh Sinteyong yang bermain apik selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda pun mampu menahan dua tim raksasa, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA pun naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulis Erick Thohir di medsos pribadinya. Kini, Erick Thohir sendiri meminta Timnas Indonesia tak terlena lantaran tujuan utamanya tetaplah menembus 100 besar. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tegas Erick Thohir. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang belum berakhir. Skuad Garuda sendiri masih harus menghadapi Bahrain dan juga Cina di laga lanjut grup C. Diketahui, Timnas Indonesia naik dari peringkat ke-133 menjadi ke-129 setelah meraih hasil oke di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Dilansir dari situs resmi FIFA, induk sepak bola dunia itu merilis ranking FIFA terbaru pada Kamis 19 September. Indonesia sekarang ada di peringkat ke-129 dengan nilai 1124,17 poin. Padahal pada Juli 2024 lalu, Indonesia sendiri masih berada di peringkat ke-133. Dan capaian positif yang diraih anak asuh Sinteyong membuat ranking skuad Garuda terus naik dan juga membaik. Masyarakat Thailand puji setinggi langit Asnawi Mangkualam. Masyarakat Thailand memuji setinggi langit Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia disebut sebagai bek kanan terbaik. Hal ini merujuk dari bagaimana penampilan Asnawi Mangkualam bersama klubnya, Port FC di Liga Thailand musim ini. Sebab, penampilannya pada 6 pekan pertama Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025 benar-benar impresif. Seperti diketahui, Asnawi memutuskan hijrah ke Liga Thailand setelah kontraknya bersama klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons, tak lagi dilanjutkan. Eks pemain PSM Makassar itu memutuskan hengkang setelah satu musim dan memilih Port FC sebagai pelabuhan berikutnya. Bergabung pada paruh musim 2023-2024, langkah Asnawi di tim barunya tidaklah mudah. Sebab, pada awal kedatangannya, Kapten Timnas Indonesia itu kesulitan menembus starting line-up dan hanya menjadi pelapis Suvanan Burerai di posisi bek kanan. Namun hal itu berubah di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Asnawi yang sebelumnya hanya menjadi pelapis, kini telah menjadi pilihan utama pelatih Port FC. Bek kanan andalan Timnas Indonesia itu selalu tampil sebagai starting line-up dalam 6 laga Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025. Hasilnya pun luar biasa di mana dalam 6 laga, Port FC tanpa kekalahan total. Tim berjuluk Port Lions itu sukses memetik 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Menariknya, Asnawi memiliki sumbangsi 1 assist dari 6 laga itu. Melihat penampilan Asnawi yang on fire, sejumlah masyarakat Thailand tak segan untuk memuji performa sang pemain. Bahkan, salah seorang netizen tidak ragu untuk menyebut mantan pemain Ansan Greenars itu sebagai bek kanan terbaik Liga Thailand. Berdasarkan penampilannya akhir-akhir ini, menurut saya dia adalah RB terbaik di Liga, tulis akun @thayful Teba Al-Als. Erick Thohir sebut naturalisasi bagian pembangunan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi dilakukan demi prestasi tim nasional Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, sehingga PSSI bersikap terbuka terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi merupakan bagian dari proses pembangunan Timnas Indonesia. Erick menekankan pentingnya pengumpulan pemain terbaik demi meraih prestasi maksimal bagi Timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia,
termasuk Miss Hilgers yang punya darah Manado dan Eliano Reinders yang kakeknya berasal dari Jatinegara, Jakarta Timur. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ucapnya. Yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia, ujar Erick Thohir menambahkan. Ia menegaskan bahwa pencarian prestasi adalah tujuan utama. Selain itu, Erick juga menegaskan bahwa pembentukan timnas adalah suatu proses yang tidak dapat diukur dalam jangka pendek. Erick mengingatkan prestasi timnas U19 yang berhasil menjadi juara di Piala AFF U19 2024 yang memuat pemain naturalisasi seperti Jens Raven. Meskipun proses naturalisasi terus berlanjut, perhatian terhadap pengembangan talenta lokal tetap akan diutamakan. Ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan juga panjang. Dan kita sudah siapkan talentanya itu, tutup Erick. Pelatih Australia mundur korban timnas Indonesia? Pelatih Graham Arnold dilaporkan memutuskan meninggalkan timnas Australia setelah tim berjulukan The Socceroos itu diimbangi timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pengumuman mundurnya Graham Arnold disampaikan Asosiasi Sepak Bola Australia Jumat 20 September. Arnold mundur dari timnas Australia 10 hari setelah tim asal negeri Kanguru itu diimbangi timnas Indonesia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK 10 September. Sepak bola Australia mulai mencari pelatih baru menjelang kualifikasi Piala Dunia zona AFC Asia Oktober. Tulis timnas Australia. Graham Arnold, pelatih terlama dalam sejarah Socceroos, akan segera meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Dalam rilis itu disampaikan, Arnold yang kini berusia 61 tahun, menyampaikan rencana mundur dari jabatan pelatih Matthew Ryan dan kawan-kawan pada awal pekan. Arnold memberitahu sepak bola Australia awal minggu ini tentang keputusannya untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut yang diterima oleh Dewan. Sepak bola Australia sekarang fokus untuk menunjuk pelatih kepala baru menjelang jendela kedua kualifikasi AFC Asia putaran ketiga menuju tahun 2026 pada bulan Oktober. Australia memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan buruk. Setelah kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, Australia diimbangi Indonesia sebagai tim dengan ranking FIFA paling rendah di grup C. Sebelumnya Australia membidik 6 poin atau 2 kemenangan dari 2 pertandingan pertama, namun dengan hanya meraih 1 poin dari 2 laga, Socceroos harus puas menempati peringkat kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Lantaran hasil buruk dalam FIFA Matchday itu, Australia jadi tim dengan kemerosotan paling besar usai kehilangan 26,99 poin. Sebagai tim papan atas Asia, Australia turun 1 peringkat ke posisi 25 dalam ranking FIFA terbaru.